Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bayu Lesmana di acara podcast Makadah. Kali ini narasumber kita Bu Ida nih. Wah, sehat Bu? Alhamdulillah sehat Mas Bayu. Alhamdulillah. Nah, kali ini Bu Ida katanya mau menceritakan kisah horornya nih. Wah, benar nggak Bu? Benar. Benar. Silakan Bu. Saya mau cerita dan cerita ini cerita dalam kejadian nyata ya, nggak dibuat-buat gitu. Sebelum saya di Makada itu saya bekerja di daerah Gondang Dia Lama, Menteng, Jakarta Pusat. Oh gitu Bu. Jadi perusahaannya itu diperbankan lah gitu kan, salah satu bank swasta nasional. Di jalan Gondang Dia Lama itu karena ada dua gedung utama dan gedung kita bilangnya itu gedung BKE 2. Iya, di BKE 1 dan BKE 2. Saya waktu itu kebetulan ada ditempatkan di BKE 2 karena waktu itu saya di bagian internal kontrol. Nah, gedung itu udah lama nggak dihuni. Tadinya itu gedung asuransi AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Udah lama terus baru kita sewa tuh. Dia 3 lantai 1, lantai 2, lantai 3 terakhir. Dan lantai 1 itu buat ruang tamu, kemudian ada ruang kerja, ada dapur, pantry, kemudian ruang sholat. Lantai 2 itu full ruang kerja semua, kemudian ruang ketiga ruang meeting sama toilet cowok dan cewek. Ya kan. Nah, suatu hari ini pas akhir bulan itu biasa kan kita sampai larut ya Mas ya, sampai malam lah. Iya, biasa kalau akhir bulan tutup buku ya. Tutup buku. Paling sampai malam. Tutup buku. Nah, kita dari tim internal kontrol itu memastikan bahwa semua tuh laporan keuangan itu nggak ada selisih, jadi kita harus memantau. Nah, seperti biasa nih, jam 5 smooth berjalan seperti biasanya, jam 6 juga berjalan biasanya, jam 7 juga berjalan biasanya, dan masih banyak teman-teman yang ada di kantor sampai dengan jam 7 lah. Mereka satu persatu menghilang kan ya. Sampai tersisa itu tim kita cuma ber5 orang, 2 cowok dan 3 cewek. Nah, kejadian itu dimulai nih saya ada di lantai 2, berarti lantai 3 kan. Pertama dimulai dari bunyi kardus yang jatuh, buk gitu kan. Mungkin pikiran kita positive thinking nih. Tenang, itu OB yang lagi beberes. Itu tetap positive thinking nih, tetap ya kan. positif, ya. Terus sambil kerja lagi nih, intensitasnya semakin cepat nih, maksudnya 5 menit kemudian ini kok kurang kerjaan banget sih, OB ngapain sih jatuh-jatuh. Oh, itu bunyi terus barang-barang itu. Buk gitu kan. Bos saya nyuruh yang salah satu cowok di situ, nama panggilannya Dut kan. Dut, lo coba tolong ke atas ke lantai 3, ada apa sih, berisik banget sih OB, kan kita lagi kerja nih gitu kan. Meluncurlah dia ke lantai 3 kan. Terus dia turun lagi, bos nggak ada apa-apaan, sepi. Nggak ada orang sama sekali. Nggak ada orang sama sekali, OB nggak ada. Lu udah lihat pastiin di toilet cowok cewek, nggak ada bos, nggak ada siapa-siapa. Lampu nyala, lampu cuma lampu depan ruang meeting aja, yang lainnya mati gitu kan. Tapi ada barang-barang yang jatuh nggak di itu? Nggak ada, tersusun dengan rapi. Box isi filenya itu tersusun dengan rapi dong gitu kan. Udah ya udahlah, kita lanjut. Nah, hal-hal yang serem itu dimulai ketika jam 9 lewat. Iya kan? Masih ibaratnya masih siang lah. Sebenarnya masih siang. Iya, harusnya tuh belum ada hal-hal yang menyeramkan gitu kan. Udah, kita belajar biasa, terus terdengar nih bunyi-bunyi karena di lantai 2 itu cuma ada tinggal kita berlima kan tadi kan. Udah nggak ada siapa-siapa lagi. Lampu pun yang nyala cuma kayak di sini nih, kayak yang lainnya tuh udah gelap gulita lah kan. Terus bunyi kayak langkah kaki diseret, seret. Terus kita kan diam, pandangan. Terus denger nggak tadi suara apa? Iya, lu denger nggak? Iya.
dengar, oke, kita kerja, gitu kan. Tetap Seperti fokus biasa, kerja ya. tetap Positif, goal, positif, positive thinking. Sampai jam 9, suaranya tuh dari jauh, yang tadinya kelihatan jauh, kan makin dekat. Dia kayak mau ke lantai 3 ya Pak ya, saya bilang sama bos saya gitu. Heeh. Iya, udah, nggak apa-apa, tenang, kata dia gitu, Heeh. oke. Tapi begitu udah setengah 10, feeling saya udah nggak enak nih. Saya mulai siap-siap dong beresin meja Iya. gitu ya. Kalau nanti terjadi apa-apa, Terjadi tinggal apa-apa. tarik tas dong, Heeh. gitu kan. 10 kurang 15 waktu itu Mas Bayu. Heeh. Itu kayak tambah seret, Masih suara itu? masih. Terus pada lihat-lihatan dong berlima. Ini apalagi Pak? Iya, apalagi ya? Kok suaranya makin tampak jelas? Jangan-jangan mau nemuin kita nih di lantai 3. Udah kan saya ambil tas dong. Ternyata semua tuh pikirannya sama, udah ngambil tas semua, Oh, udah. mejanya udah bersih. Terus pada berebutan kan turun ke lantai, ke tangga, Iya, waktu ke itu nggak ada tangga. lift kan, ke tangga gitu kan. Heeh. Itu tuh yang berebutan gitu, bos saya kan paling besar waktu itu, Iya. bos saya paling tinggi, paling Oke. besar. Dia enak aja kan dia langsung gitu, tasnya ditarik gitu kan, dia langsung nyelonong sendiri turun ke bawah gitu, tunjukin sama kita. Sampai di bawah kita kan ngos-ngosan, ya Allah Pak, perasaan Bapak badannya paling besar, paling gede, kenapa dia lari Lari duluan paling kenceng gitu. lagi. Gak ada hubungannya Frit, emangnya kalau bos gua harus dulu belakangan, katanya anjing gini gitu kan. Udahlah Pak, coba kita lihat yang terjadi di CCTV. Kita ngeliat dong di CCTV. Sempat ngecek CCTV. Oh, oke. Sebelum, oke kita lihat, Heeh. ya nggak ada apa-apaan, aman-aman aja. Aman-aman aja. Terus tanya dong sama satpamnya, cari apa sih Pak, Bu? Gitu kan. Heeh. Tadi kita denger banget suara tuh jelas banget Pak, kayak kaki diseret gitu kan. Jawabnya apa? Udah biasa Bu. Oh, ternyata itu udah biasa. Udah biasa. Orang gitu aja sih ceritanya. Dari Gedungnya sekian gede. banyak cerita. Maksudnya gedungnya gede, Bu? Apa Enggak. biasa? Letaknya nih Mas ya, di gondang dia itu ada bank BCA kan. Heeh. Bank BCA sebelah kanannya itu dia khusus toko-toko bra gitu, bra-bra zaman Iya, dulu. Nah itu pas di belakangnya Oh, pas di itu. belakangnya itu. Mm-mm. Memang itu bangunan lama. Bangunan mungkin kalau di Menteng kali bangunan Heeh, lama iya, kali ya. bangunan lama. Terus diubah jadi kantor AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa, sekolah lah itu, sekolahnya asuransi jiwa gitu. Terus nggak tahu kenapa nggak beroperasi lagi tuh. Terus lama berhenti kan, kosong gitu. Baru kita sewa. Terus ada, maksudnya yang lain juga pernah ngalamin nggak selain ibu di sana gitu kan, teman-teman ibu? Katanya sih iya gitu. Apalagi di lantai 1. Di lantai 1 itu kan pantry dan ruang sholatnya terbuka. Iya. Jadi sih emang sebenarnya kalau siang itu bagus gitu, kayak artistik banget gitu iya, ya. pemandangannya Pemandangannya bagus, tapi kalau malam kan enggak gitu kan. Saya juga pernah sholat di situ, kata orang ini serem nih gitu kan. Masa iya gitu kan. Tapi Mas tahu dong kalau sholat kan lepas kacamata dong. Kan kalau buat saya tuh kalau mata minus itu Gak ada arti. Setan tuh gak ada harga dirinya. Jadi Gak ada harga dirinya. lo Siapa? mau godain kayak apa juga gue gak kelihatan, bodoh amat gitu kan. Jadi alhamdulillahnya saya tuh teramannya kayak gitu kan. Gak tahu deh kalau mata saya sehat kayak Mas Bayu. Jadi emang hawanya udah serem di situ ya. Hawanya sih Tapi udah nggak serem. sampai ada yang ngasih lihat kan, maksudnya teman-teman ibu yang kerja di sana ada pernah cerita, oh gue pernah lihat sosok apa gitu. Mungkin satpam kali yang sering satpam. ya. Satpam Karena kan itu. kalau pegawai kan paling lama sehari-harinya paling jam 8 Iya, jam juga 8, udah pulang ya. Kalau security kan dia harus cek rutin sampai pagi hari kan. Iya benar, ya kalau security kan mereka tapi harus. Anehnya kalau dilihat di CCTV tuh baik-baik aja gitu ya. Nggak ada Kayak apa-apa gitu. Tapi memang kalau di lantai 3 itu hawanya panas. Gimana ya, hawanya beda gitu sih. Iya. Dingin Ngerti, kalau ngerti. dikasih AC. Karena iya. cuma ruang meeting sama toilet aja kan. toilet Ruang aja. meetingnya besar gitu sih Mas. Pokoknya seru deh. Seru sih, bener. Ada yang mau diceritain lagi nggak Bu? Ini cuman itu aja kisah horor yang Ibu alami atau ada lagi? Ya banyak sih. Terus
ini kan di gedung BKI 2 kita Oh, bilangnya ini beda. ya. Ini BK2 kan. Sekarang Udah beda kita lagi. pindah ke gedung utamanya gedung Bang utamanya. itu ada 5 lantai Mas. Wah, lebih ini dong Lebih gede, lebih tinggi. gede lagi, Ha. lebih itu lagi. Katanya sih kan kita harus percaya juga karena di sisi kita nyata pasti ada nggak nyatanya juga kan. Iya. Dan setiap gedung pasti kan ada yang ngikutin nih. Ada pemiliknya lah Iya. gitu kan. 1 2 3 4 memang pasti sampai 5 pasti ada penghuninya, apalagi itu dulunya kan bekas rumah zaman Belanda dulu gitu. Jadi banyak lah ceritanya di sana. Nah, tapi kalau waktu itu saya ditempatkan di lantai 4. Nah, Oh, lantai 4-nya, Ibu. di lantai 4-nya waktu saya di bagian HC, dan di situ yang biasa pulang malam itu saya sama teman saya. Karena kita sama-sama Cikarang kan, jadi gitu kan. Kadang-kadang suka ada kan semua kalau udah semua pulang kan udah lampu dimatiin, yang paling cuma kita aja sini ya. Iya. Terus kadang-kadang dari ada ruang rapat, di ruang HC itu ada ruang rapat, bunyi kayak kursi kayak gini didangster gitu ya. Oh, Gitu. kayak ada yang dorong gitu kan. Udah coba saya lihat, nggak ada apa-apa, bebe aja kursinya, semua tertata dengan rapih gitu. Gitu ya, Terus rapi. ini dari mana asalnya kursi dorong gitu kan. Oke. Udah balik lagi kerja. Oke. Terus di ruang bos saya, kepala divisi kan, buku jatuh. Perasaan di ruangannya bapak tuh nggak ada buku tebel-tebel ya, yang ada juga kertas tipis-tipis gitu ya ya. kan. Tapi ini jatuh kayak buku gitu ya. Wah nih coba deketin, nggak ada apa-apa, Ada apa juga. bye-bye aja gitu kan. Nah, pernah suatu hari juga teman saya nemuin ya kayak gitu lagi, digodanya sama kursi jalan gitu. Akhirnya disengin lah sama bunyi kursi akhirnya gitu. dia bilang, gak usah deh ngiseng-ngisengin ya, yang ada juga bantuin kerja, bukan ngisengin, kita nih lagi nyelesain kerjaan, ayo bantu, bukan cuma godain gitu kan. Karena kita sering ngomong kayak gitu, nggak tahu itu benar apa enggak, ya udah capek kali dia ngodain kita ya. Akhirnya ya udahlah, berlalu gitu aja. Maka security juga suka nanya, Mbak, Bu nggak ada Mbak dia waktu itu, Mbak nggak digodain sama siapa gitu kan. Nggak ada sih, alhamdulillah gitu kan. Tapi mungkin itu cerita di semua gedung pasti ada ya. Pasti sih, Ya, Bu. sih. Kalau Bahkan gedung ini mungkin iya. ketahuan sebagainya. Wah, itu rahasia kali. Nggak bisa diumbar kalau itu. Tapi sebenarnya setiap rumah, setiap gedung sih ada. Ada, pasti ada. Jin-jin yang kayak gitu. Cuman kan pertanyaannya, apakah jin itu bawa positif atau negatif, itu doang. Iya. Dan cerita lucu apa serem? Iya. Iya, Bu, itu doang kan. Ya tergantung pembawaan kita yang lagi. Kalau di rumah sering disolatin, ngajiin sih insya Allah positif. Insya Allah. Tapi kan kalau kantor jarang ngaji ya, jarang di ngajiin, atau enggak mungkin di ngajiin, mungkin ngaji bareng-bareng juga jarang mungkin ya. Nah, itu pertanyaannya. Kalau dirangkum sih banyak sih cerita-cerita tentang di gedung mungkin teman-teman ada yang udah tahu ya. Itu letaknya itu yaitu tadi sebelah sel Gondang Dia. Sekarang udah sepi gedungnya karena udah pindah semua ke Gama ya. Jadi jadi gedung udah nggak kepake, udah kosong gitu ya. Mungkin siapa tahu nanti Makada bisa jangan di situ juga kali, Bu. Kan udah tahu ceritanya ini. Ya, serem. Nggak serem sih, tapi ya pasti ada lah ya. Tapi sekarang kosong itu. Kosong. Nggak ada yang nyewa lagi. Belum ada. Setahu saya sih belum ada. Infonya juga belum ada. Belum ada. Ya. Oke lah, Bu. Thank you, makasih banyak. Tapi ada yang mau disampaikan lagi nggak, Wida? Di Menteng itu kan rumah lama-lama semua ya, lama-lama bekas noni-noni gitu. Jadi kalau di lantai 4 ya, kalau di seberang ya, lantai 5 itu katanya noni-noni pakai baju merah. Satpam sering ngomongin kayak gitu mah. Enggak Oh, jadi apa noni-noni?
baju merah, Mm-mm. sering nampakkan dirinya Sering di seberang, nampak tapi di bukan seberang. gedung itu. Di gedung yang tadi ya saya Ya. lantai 4, tapi kan dia jadi posisinya gimana ya, ini kan lift. Begitu keluar lift ada sebelah kanan ruang kerja, sebelah kiri juga ruang kerja kan. Nah yang sebelah kirinya Di situ tuh dia noni-noni Belanda pakai baju merah. pakai baju merah, karena sih katanya ya memang itu bekas rumah noni-noni dulu. Iya, rumahnya gede-gede juga. Oke. Thank you. Thank you. Makasih Bu Ida udah berbagi kisah horor sama kita. Luar biasa. Mas Bayu. Bu Ida ini yang kita tunggu-tunggu loh, ceritanya loh, luar biasa nih. Makasih banyak Bu ya. Thank you. Sama-sama Mas Bayu. Udah mampir di Makada Podcast. Terima Oke. kasih banget Terima udah kasih. luangkan waktunya sama kita. Sampai Oke. ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makada Podcast.